Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Agus Mardiana, guru mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah Al-Khairiyah, Desa Agom, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Saya adalah mahasiswa PPG Transformasi Kemenag BED pertama di LPTK IAIN Ambon tahun 2025. Kali ini saya akan mempraktekkan pembelajaran pada pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 dengan materi beriman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib dalam rangka pemenuhan tugas uji kinerja yang diberikan oleh LPTK IAIN Ambon tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini yang cerah ini, sebelum kita melanjutkan kegiatan belajar untuk mengharapkan ridho Allah, mari kita bersama-sama kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya untuk memandu doa. Gerak doa dimulai. Selanjutnya Bapak cek kehadiran anak semuanya. Ini hadir semuanya. Ini Bapak absen dulu ya. Via, Isna, Arista, Amel, Tiara. Ada yang masuk ya? Mana ini Ringo, sakit. Kita yang sakit kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Baik anak-anak semuanya, mudah-mudahan di pagi hari yang cerah ini kita semua mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih tetap semangat?
Semangat insya Allah. Oke. Anak-anakku semuanya pada pagi hari ini kita masih ingat kan kemarin belajar apa? Akidah yaitu tentang malaikat. Oleh karena itu kita selaku umat muslim wajib tahu tentang para malaikat. Nah, malaikat ini termasuk rukun iman. Rukun iman yang berapa? Rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang kedua. Ada berapa jumlah rukun iman? Ada 6. Sebutkan. 1. Allah. 2. Iman kepada Allah. 3. Rasulullah. 4. 5. 6. Dan koda. Oke, pinter-pinter semuanya kelas 7. Sekarang Bapak mau menjelaskan tentang rukun iman yang kedua. Oleh karena itu kita harus tahu tentang pengertian malaikat, lalu mengetahui tugas-tugas malaikat, lalu mengetahui sifat-sifat malaikat, dan yang terakhir harus mengetahui tentang makhluk-makhluk gaib. Apa makhluk gaib itu? Makhluk yang tidak tampak, yang tidak kelihatan oleh panca indera. Mana saja? Iblis, jin, setan. Nah, ini makhluk. Oke. Pada yang pertama kita harus mengetahui tentang pengertian malaikat. Siapa yang tahu bagaimana pengertian malaikat? Masih lupa? Agak-agak lupa. Jadi malaikat itu makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Itu malaikat. Makhluk Allah yang diciptakan dari malaikat. Yang jumlahnya ada berapa? 10. Ada 10. Sebutkan. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan. Oke, pinter-pinter semuanya. Nah, para malaikat ditugaskan oleh Allah punya tugas masing-masing. Masih hafal yang kemarin? Apa tugas malaikat Jibril? Nah, dia bisa menyampaikan. Siapa yang tugasnya meniup sangkakala? Pinter semua kelas 7 ya. Oke. Jadi para malaikat diciptakan oleh Allah itu diberi akal tapi tidak diberi nafsu. Tidak diberikan nafsu. Malaikat tugasnya hanya melaksanakan tugas-tugas yang diciptakan oleh Allah. Ya. Dan punya tugas masing-masing. Para malaikat punya tugas masing-masing. Mereka tidak pernah maksiat kepada Allah, selalu taat kepada Allah. Ini oleh karena itu perlu kita mengetahui tentang para malaikat dan juga tugas-tugasnya. Ya. Yang ke-10 ini punya tugas masing-masing. Hafal semuanya? Coba kita sebutkan semuanya. Dari malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan. Oke, pintar semuanya. Ini malaikat-malaikat tersebut punya tugas masing-masing. Ya. Jibril apa tugasnya? Mikail apa tugasnya?
rezeki. Israfil sangkakala. Israil cabut nyawa. Munkar apa munkar? Munkar nakir. Rokib atid. Amal. Dan yang terakhir Malik dua tugasnya menjaga pintu sedekah neraka. Oke. Ini tugas-tugas para malaikat, semuanya dilaksanakan dengan ketaatan, ya. Oleh karena itu kita perlu mengetahui dan bahkan wajib mengetahuinya, wajib mengimaninya. Apa artinya iman? Apa artinya iman? Percaya atau yakin. Nah, yakin bahwa malaikat itu ada dan punya tugas masing-masing. Nah, yang berikutnya kita harus mengetahui sifat-sifat malaikat. Malaikat tidak punya jenis kelamin, ya, tidak punya jenis kelamin berbeda dengan manusia. Karena ada perbedaan antara malaikat, antara manusia, antara jin, iblis, punya perbedaan. Apa bedanya? Kalau malaikat diciptakan oleh Allah, tetapi tidak diberikan nafsu, punya akal dan diberikan nafsu. Kalau jin atau setan diberikan nafsu tetapi tidak punya akal. Kalau manusia keduanya diberikan, akal diberikan, nafsu juga diberikan. Ini kepada manusia, maka pantas manusia itu punya nafsu, punya akal, diberikan akal. Perbedaannya, ya. Oleh karena itu perlu kita tahu anak-anak sekalian tentang para malaikat dan tugasnya. Nah, sekarang yang keempat, yang terakhir, makhluk gaib. Di antara makhluk gaib itu ada iblis, ada jin, ada setan. Apa perbedaan jin? Kalau jin sama-sama makhluk ciptaan Allah dan ada perbedaannya. Dia punya jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Sama dia punya nafsu, ya, makan minum seperti biasa. Kalau setan diberikan nafsu tetapi tidak diberikan akal. Sifatnya ingin menjerumuskan manusia ke jalan sesat. Nah, makanya kalau kita manusia ada yang sesat, berarti dia diikut oleh setan. Sama seperti iblis. Nah, ya, sama. Oke. Itu perbedaan antara jin, malaikat dan juga manusia, ya. Selanjutnya kita dibagi menjadi tiga grup. Ada tugas, ya. Dibagi menjadi tiga grup, tiga kelompok. Silakan dikerjakan apa materi yang Bapak sampaikan tentang para malaikat, dikerjakan tugas-tugasnya, ya. Bapak bagi dulu ini, ya. Ini kelompok A, ya. Bikin gambar nama-nama malaikat. Ini kelompok B. Silakan berubah kelompok B. Ini kelompok C. Silakan dibuat skema atau tugas gambar nama-nama para malaikat dan sebagainya. Silakan. Nama-nama dulu aja. Silakan. Bapak kasih waktu 5 menit.
Oke, anak-anak semuanya silakan hasil tugasnya Bapak panggil dulu dari grup T. Silakan dibacakan dari maju ke depan, silakan dibaca. Pengertian malaikat adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang menciptakan dari cahaya. Adapun jumlah malaikat ada 10. Satu Jibril bertugas menurunkan wahyu. Yang bertugas menurunkan rezeki. Israfil mencatat bala. Israil menyambut pencatatan. Munkar nakir berkoordinasi mencatat amal baik dan buruk. Dan Ridwan penjaga pintu neraka, penjaga kita. Oke, tepuk tangan. Silakan berguru atau kelompok dua di depan. Silakan perlengkapannya. Bersifat makhluk gaib, iblis dan setan. Tugas iblis dan setan pada dasarkan sama yaitu makhluk Allah yang diciptakan dari api. Sifat iblis dan setan. Satu, tidak ada sesuatu yang beriman kepada Allah. Menjadi musuh kaum muslimin yang empat, selalu mengajak manusia untuk melakukan perbuatan keji dan Oke, tepuk tangan. Jadi malaikat itu makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Nah, itu malaikat. Makhluk Allah yang diciptakan dari dalam. Jadi perlu kita pahami lagi hasil daripada kita hari ini. Allah Subhanahu wa taala, ilmu bermanfaat. Kita simpulkan bahwa kita selaku muslim wajib mengetahui tentang para malaikat ataupun berkewajiban beriman kepada tugas-tugasnya dan juga sifat-sifatnya, termasuk kepada makhluk-makhluk gaib itu iblis dan setan. Kita harus mengetahui tentang sifat-sifat dan karakternya. Ya. Oleh karena itu, kita kalau dengan iblis setan jangan mengikuti hawa nafsu apa katanya, karena akan menjerumuskan kita dalam kesesatan. Untuk mengakhiri, besok kita melanjutkan dengan berikutnya, yaitu tentang tugas-tugas ataupun para makhluk lain. Oke. Untuk mengharapkan ridho Subhanahu wa taala di penghujung belajar kita baca doa bersama. Kita siapkan oleh ketua kelasnya. Mana mulai. Silakan doa. Ya berat, doa dimulai. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan yang berbu ataupun yang sebelah kanan dulu. Silakan.